pagi warga Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kepolisian meminta tolong dengan segala hormat. Tolong segala hormat. Purworejo dalam keadaan zona merah dari pandemi COVID-19 atau COVID-19. Tolong ikuti anjuran pemerintah. Tolong ketika keluar rumah pakai masker untuk melindungi kita ataupun Anda sekalian. Tolong physical distancing atau jaga jarak aman. Tolong selalu pakai sabun, mencuci tangan dan sebagainya. Seandainya tidak ada sabun, tolong pakai hand sanitizer. Tolong social distancing. Hindari kerumunan. Hindari keramaian. Seandainya warga Purworejo akan kegiatan di luar rumah, tolong benar-benar yang penting dan perlu. Ingat, ya, ada statement dari Lurah Baledono bahwasanya di antara 33 keluarga, 15 diantaranya berdasarkan hasil rapid test mereka adalah terpapar virus COVID-19. Berikut kita ikuti press ataupun variasi daripada Lurah Baledono. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap warga Baledono yang berbahagia, semuanya saja pemirsa. Pada kesempatan hari ini terkait dengan pemberitaan di beberapa media sosial, terutama tadi malam memang marak diberitakan kondisi wilayah Baledono yang bisa dikatakan agak menghangat terkait dengan hasil rapid test yang pertama pada warga RT 01 RW 07. Hasil tersebut 15 orang positif dari 33 orang yang dirapid kemarin. Dan secara resmi hari ini saya sampaikan bahwa jumlah yang positif dari hasil rapid test pertama kemarin 16 orang, karena satu orang ini memang belum kita publikasikan karena untuk kepentingan biar tidak menjadi keresahan meluas atau dampak yang lebih luas. Jadi 33 yang dirapid, 16 positif. Dan ini rapid perlu kami tegaskan sekali lagi, rapid positif ini bukan positif corona. Sekali lagi, positif dari hasil rapid test ini bukan berarti dia positif corona. Hilangkan stigma itu, mohon pemahamannya, dan tidak usah dibesar-besarkan, karena sekali lagi rapid test ini hanya sarana kita menjaring orang-orang yang kontak erat dengan PDP. Adapun hasil akhir ataupun hasil yang lebih akurat setelah ada swab, itulah yang menjadi pedoman kita kalau seseorang tersebut dinyatakan positif corona. Dan sebagai hasil ataupun tindak lanjut hasil rapid test kemarin, kami sudah secara resmi mengeluarkan perintah kepada Bapak Ketua RT 01 RW 07. Jadi sekalian klarifikasi ini, surat tersebut memang resmi dan legal berasal dari kami. Hanya saja mungkin redaksionalnya mungkin kurang tepat. Itu sekali lagi kami mohon maaf, belum mencantumkan rapid test yang pertama ataupun pandangan mungkin yang lebih paham tentang tata bahasa, mungkin ada redaksional yang kurang pas. Namun intinya setelah melihat hasil yang sedemikian,
secara protokoler memang wilayah tersebut harus dilaksanakan isolasi mandiri atau karantina mandiri. Kami juga langsung mengambil langkah untuk melaksanakan karantina atau isolasi ini di rumah masing-masing. Mengingat juga karena kalau kami harus koordinasi ke atas juga masih memerlukan waktu, walaupun tadi di media juga sudah ada penyampaian dari Pak Bupati terkait dengan tempat isolasi yang sudah disediakan tingkat kabupaten berada di gedung wanita. Namun kami juga mempunyai alasan tersendiri mengapa tetap dilaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Itu pun kebetulan juga Bapak Dr. Andang selaku Kepala Puskesmas Purworejo sangat menyetujui dan mendukung dengan berbagai alasan juga. Satu sisi karena memang kalau isolasi di rumah itu warga bisa lebih tenang karena dia bisa menjalani kehidupannya, bisa tidur di rumahnya dengan lebih nyaman. Bila dibandingkan mungkin dengan tempat yang baru, dia harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang baru, dengan kasur yang baru, dengan bantal yang baru, dengan mungkin sistem penjagaan di luar yang mungkin agak ketat. Itu bisa malah menurunkan imun mereka, bisa menjadi keresahan tersendiri dari mereka, psikis mereka bisa turun. Itulah beberapa alasan yang kami menjadi dasar mengapa kami memerintahkan Bapak Ketua RT 01 untuk tetap melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Hanya mungkin ada pertanyaan, nah nanti yang memberikan bantuan siapa, yang menyampaikan ke rumah masing-masing. Nah itu kami juga sudah konsultasikan ke Puskesmas, dalam hal ini Pak Dr. Andang langsung menjawab. Itu asal kita tidak kontak erat atau kontak langsung dengan yang bersangkutan pun dengan jarak yang aman 1,5 sampai 2 meter sudah aman. Asal kita memakai masker dan sarung tangan itu sudah dirasa cukup. Dan itu pun kita tidak usah di momen abadikan di foto berdekatan, namun cukup diletakkan di situ, diletakkan di tempat yang mereka tunjuk kira-kira bisa aman untuk menempatkan bahan-bahan mentah ataupun bahan keperluan sehari-hari bagi masing-masing rumahnya. Yang selanjutnya ini kabar bagus juga dari warga Walidono yang kemarin sudah menjalani isolasi ataupun juga rapid test kedua. Itu kemarin juga sudah hasilnya positif, sudah menjalani masa karantina di Rumah Sakit RAA Cokronegoro di Kelurahan Borokulon. Salah satu warga kami pada sore hari ini sudah bisa pulang karena hasil swabnya negatif. Jadi sekali lagi pada semuanya saja untuk dapat menerima kedatangan mereka ataupun kedatangan PDP tersebut dengan tangan terbuka, dengan gembira, karena mereka sudah 100% bebas, tidak akan menularkan kita lagi. Namun protokoler pencegahan tetap dilaksanakan, yaitu mereka tetap 14 hari masih harus menjalani isolasi di rumahnya. Jadi sekaligus mohon dukungan bantuan moral maupun material. Monggo kami ketuk hati nurani panjenengan untuk membantu rekan kita. Mohon yang sekiranya lebih mampu untuk memberi bantuan, karena tangan yang di atas akan lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada sanak saudara kita yang membutuhkan, monggo ulurkan tangan kita. Kita saling bantu, kita saling peduli dengan kanan kiri kondisi warga yang kurang mampu. Monggo kita broyo bareng-bareng demi keberlangsungan, demi kondusivitas bersama. Karena kalau tidak
kita semua yang berkiprah, kita semua yang berpartisipasi dari semua lini warga maupun masyarakat, wabah ini tidak akan selesai. Terkait dengan isolasi juga saya mohonkan, karena warga yang melaksanakan isolasi ini, walaupun ada perintah dari saya yakin mereka semuanya juga sudah tahu protokolernya. Mereka sudah ada edukasi dari manapun, dari Bu Bidan juga. Mereka mengisolasi ini karena juga untuk kepentingan panjenengan semua, kepentingan kita bersama untuk memutus mata rantai ini. Mereka sudah merelakan diri untuk isolasi. Monggo kita hargai. Kita anggap mereka pahlawan, mereka relawan. Karena kalau mereka tidak sadar diri dengan isolasi, penyebarannya akan semakin meluas. Jadi mohon untuk tidak dikucilkan atau istilah lain dibully dan sebagainya. Janganlah seperti itu. Kita sebagai sesama warga negara, kita menghormati. Mereka bukan penjahat, bukan sesuatu yang menjijikkan. Justru mereka itu menyelamatkan kita bersama. Jadi sekali lagi mohon bantuan, juga dukungan moral maupun material kepada warga yang melaksanakan isolasi ini. Karena ini isolasi satu RT yang jumlah kakaknya ada 42, jumlah jiwanya 134. Ini suatu jumlah yang tidak sedikit. Maka dari itu sekali lagi kepada siapa saja yang punya kelebihan rezeki, marilah kita sedekahkan. Senyampang dengan bulan yang berkah ini Ramadan, kita berbagi, kita banyak-banyak mengeluarkan sedekah. Demikian sementara yang bisa kami sampaikan atas segala perhatian maupun kerjasamanya warga semua. Semoga kita senantiasa diberi keselamatan, diberi kesehatan, dan wabah ini segera berakhir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, demikian rilis ataupun klarifikasi daripada Lurah Triyono. Sebagai catatan buat kita, sebagai ingatan buat kita, sebagai panutan buat kita, bahwasanya pandemi COVID-19 benar-benar nyata dan ada di wilayah Projo. Bagaimana cara kita menemuinya? Silakan kita benar-benar jaga kebersihan, pola hidup bersih selalu kita terapkan di tiap harinya. Masker, cuci tangan, dan sebagainya. Kita berdoa semoga di bulan Ramadan ini, bulan suci ini, kita bermunajat kepada Allah SWT. Semoga wabah virus COVID-19 segera hilang, segera lenyap dan musnah dari bumi Indonesia ini.